Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Kita jumpa lagi di materi kuliah kewirausahaan. Untuk kali ini yang akan dibahas adalah pengenalan investasi yang terkait di pasar modal. Nanti di dalamnya ada beberapa pilihan skenario ataupun jenis investasi yang mungkin bisa dijadikan referensi bagi pengembangan bisnis di proposal masing-masing kelompok kalian. Oke, terutama jika kelompok kalian lebih mengandalkan membuat proposal kepada para investor yang ingin memberikan ataupun menanamkan modal dan investasinya di bisnis Anda, baik jasa maupun produk. Ini akan sangat bermanfaat bagaimana Anda bisa menawarkan ke calon investor Anda terkait kondisi finansial maupun apa yang akan mereka dapatkan sebagai investor. Oke. Anyway, ini adalah suatu ilmu yang bisa berguna baik dalam pengerjaan tugas kalian ataupun secara real life ya, di kehidupan yang sebenarnya untuk berinvestasi. Oke, kita lanjut. Secara definitif, investasi menurut Kamus Umum atau Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan sebagai penanaman uang atau modal capital ya dalam suatu perusahaan atau proyek. Nah, ini kaitannya dengan skema ataupun lingkup yang akan dijadikan suatu investasi ya. Untuk tujuan memperoleh keuntungan tentunya, dan ini biasanya ada perjanjiannya yang mengikat antara investor maupun yang memiliki perusahaan ataupun memiliki bisnis tertentu, oke, atau proyek tertentu. Nah, di dalam investasi itu juga yang perlu kalian kenali adalah terkait risiko ya, bahwa di setiap investasi itu pasti akan ada risiko ya. Tentu saja ada dana yang terlibat di situ ya, baik dana Anda, dana klien maupun dana dari proyek itu sendiri ataupun aktivitas yang dilakukan. Ada yang kita sebut dengan wahana investasi, ya ini adalah media ataupun kendaraan untuk investasinya. Nanti ini lebih kepada dikaitkan ke pasar modal, ke aktivitasnya. Kemudian tentu saja harus ada tujuan, ya, seperti apa lingkup tujuannya atau goals-nya, dan ada waktu yang ditentukan, dan tentu saja besar profit yang ingin kita dapatkan, dan ini menjadi mutlak ya untuk melakukan suatu investasi ya, adanya profit. Oke. Dan mengapa kira-kira perlu investasi atau bisnis Anda atau bisnis kalian perlu investasi ya? Di dalam investasi itu tentu saja akan banyak peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan bagi pebisnis ya terutama, ataupun bagi Anda yang ingin sekedar menginvestasikan dana atau modal Anda atau uang Anda di suatu proyek ya ataupun perusahaan. Oke. Nah, di situ ada faktor keinginan ya, willingness saja. Jadi memang ingin mempunyai investasi ya. Jadi mengapa perlu atau tidaknya itu sangat-sangat tergantung dari paling tidak ada 5 aspek ini ya. Pertama itu keinginan Anda ya, atau memang ada kebutuhan di situ ya, bahwa dengan mengingat kondisi keuangan Anda, dengan mengingat kondisi perkembangan bisnis Anda juga perlu melakukan suatu investasi ya. Bahkan yang disebut dengan bekerja sama dengan pihak tertentu, misalnya Anda mempunyai partner ya, di dalam BMC itu ada partnership ya, Anda memiliki partner di bagian supplier ya, itu juga termasuk yang Anda investasikan di situ ya. Kadang-kadang misalnya supplier juga memberikan
istilahnya insentif bagi kita ya yang bermitra dengan mereka gitu ya. Nah itu adalah merupakan investasi juga. Kemudian bisa jadi ada inflasi di situ ya, ada inflasi dalam arti ini skupnya dalam konteks finansial secara keseluruhan ya, yang sifatnya mungkin satu kesatuan wilayah ataupun negara ya. Dan itu kita proteksi nilai uang kita dari inflasi dengan bentuk investasi. Kemudian juga ada ketidakpastian di masa yang akan datang ya. Nah, ini sangat cocok situasinya dengan saat ini di mana kita mengalami lockdown ataupun stay at home ya. Tidak ada aktivitas yang signifikan ya. Ya, walaupun ada pergerakan roda ekonomi, namun banyak sekali sektor ataupun pihak yang terimbas dalam hal ini ya. Memang ternyata seru juga. Kebetulan saya juga mengamati perubahan harga saham ya, dan itu sangat menarik jika kalian melihat apa yang terjadi di stock exchange ataupun di bursa saham ya. Nah itu kelihatan sekali bisnis-bisnis yang powerful pada saat-saat seperti ini ya, ada wabah, lockdown, dan kebanyakan orang stay at home. Nah, itu termasuk yang kita kategorikan uncertainty, ya, ketidakpastian di masa yang akan datang. Nah, investasi ini kemungkinan akan bergerak, baik positif ataupun negatif, tergantung jenis lingkup bisnis ataupun proyek. Ya. Misalnya di sini kalian menginvestasikan dalam satu proyek yang mungkin proyek fisik, ya, proyek sipil misalnya, bisa jadi itu akan stagnan, ya, karena tidak ada progres yang signifikan dalam pelaksanaannya, gitu. Oke, untuk investasi juga mungkin ada alasan yang paling kuat sebenarnya ini mengenai peningkatan nilai kekayaan. Tentu saja kita ingin gain profit ya, dan disitulah kita akan meningkatkan nilai kekayaan yang dimiliki, baik secara pribadi maupun kelompok ataupun perusahaan. Oke, di presentasi kali ini memang tidak semuanya saya jabarkan terkait investasi dan kemudian apa saja yang termasuk di dalamnya, baik stok ya, kegiatan bursa saham, kemudian juga share ataupun saham secara detail dan sebagainya. Ini hanya kulit luarnya saja yang saya bahas, karena ini juga bukan memang bidang saya sepenuhnya. Tapi paling tidak dari informasi yang disampaikan kali ini bisa menjadi trigger bagi Anda secara pribadi maupun dalam pengerjaan tugas yang diberikan. Oke. Nah, ada 4 setidaknya jenis investasi yang perlu kalian pahami ya, bahwa ada investasi berbentuk kekayaan real ya atau real property ya. Itu biasanya sudah fisikal ya, sudah terlihat secara jelas, misalnya tanah, bangunan ya, itu udah jenis investasi. Ya, jadi kalau Anda punya ruko, punya kos-kosan misalnya, atau mungkin ada yang Anda kenal, entah orang tua Anda atau paman Anda atau teman Anda, nah itu sifatnya investasi kekayaan real. Kemudian ada juga yang pribadi yang tampak tapi dia lebih ke personal ya, jadi kayak emas, perhiasan gitu ya, kemudian berlian ya, mungkin juga Anda ada yang mengkoleksi emas antam ya, sekarang antam juga sudah banyak go public, kita bisa membeli emas secara kecil ya ataupun secara kecil-kecilan mulai dari 1 gram, 5 gram dan seterusnya, ataupun di Pegadaian ya, jual beli emas itu juga ada, bisa Anda lakukan, dan itu bentuk emasnya sendiri kita kategorikan sebagai kekayaan tangible ya. Itu lebih kepada personal property ya. Misal juga ada kolektor seni ya, ada lukisan, patung antik atau barang-barang antik yang lainnya. Oke, investasi keuangan ini yang sangat umum ya, yang Anda pasti tahu, udah pernah dengar, deposito, suku bunga ya, dan kemudian juga yang lebih besar lagi skupnya di pasar modal ya atau capital market ya, itu ada saham, obligasi ya, reksadana dan sebagainya.
Itu banyak jenis-jenis lainnya, tapi itu kategorinya masuk di dalam investasi keuangan, ya. Kemudian ada juga yang tidak terlalu tren, tapi ada beberapa segmen ataupun sektor yang melakukan investasi komoditas, ya, atau commodity investment, lebih kepada produk-produk pangan, misalnya seperti kopi, kelapa sawit, ya. Kemudian juga sempat booming, misalnya waktu itu adalah ikan koi, itu sampai-sampai juga ini termasuk dikategorikan komoditas, ya. Tapi ini kategorinya berjangka dan biasanya ada waktu-waktu tertentu, periode tertentu, ada atau mungkin banyak yang menyebutnya sebagai investasi musiman, oke. Dan ini tentu saja nanti tadi yang saya sampaikan ada juga kaitannya dengan risiko di dalam setiap investasi yang ada di sini, oke. Nah, kaitannya tadi saya sebutkan pasar modal, di mana segala kegiatan investasi itu banyak dilakukan, baik yang berupa liquid atau non-liquid, kemudian juga tadi jadi beberapa jenis investasi yang tadi saya sampaikan, ya. Karena pada dasarnya pasar modal ini biasanya menggunakan berbagai macam instrumen keuangan, ya, bagi yang jangka panjang, ya, juga ada beberapa jangka pendek, ya, tergantung situasinya, tapi kebanyakan memang olahannya adalah instrumen keuangan jangka panjang. Bisa itu seperti surat utang, equity, ya, atau bisa juga kadang disebut saham ataupun shares, ya, dan beberapa instrumen derivatif lainnya. Oke. Dan kemudian juga di sini di pasar modal ini itu disebut sebagai tadi wahana atau wahana investasi, sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, ya, misal pemerintah. Nah, ini yang lagi booming adalah BUMN, ya. BUMN itu akan sebenarnya sudah menjadi player ataupun pemain-pemain dominan di dalam pasar modal. Nanti kita bisa lihat beberapa contohnya. Dan di pasar modal ini kita difasilitasi sarana prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Nah, informasi umum ataupun informasi lainnya nanti bisa kalian lihat di link yang disampaikan atau langsung ke Stock Exchange, ya, ke websitenya Stock Exchange atau Bursa Saham Indonesia. Nah, kemudian apa sih manfaat atau benefit dari adanya pasar modal, ya? Paling tidak ada beberapa hal di sini, ya, yang terkait dengan masalah sumber pembiayaan tentunya, ya, dan biasanya ada bisnis-bisnis yang akan sangat terikat dengan adanya sumber pendanaan ini, gitu, ya. Jadi itu bisa digunakan sebagai pembiayaan, baik bahkan negara sekalipun bisa menggunakan investasi di situ, ya. Mungkin Anda kenal dengan obligasi, ya. Itu yang akan digunakan oleh negara untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan maupun infrastruktur. Oke. Terus tadi juga saya sampaikan bahwa pasar modal ini juga merupakan wahana investasi, ya. Jadi bisa sebagai sarana bagi para investor, ya. Dan kemudian juga penyebaran kepemilikan ini untuk pemerataan, ya. Jadi bahkan banyak Anda dengar terkait dengan go public, ya, bahwa tadinya terbatas, sekarang mereka sudah melibatkan masyarakat sebagai shareholders, ya, pemilik perusahaan dalam persentase tertentu. Tentu saja tidak akan dominan, ya. Oke, dan kemudian juga ada keterbukaan dan profesionalisme, ya. Jadi iklimnya dibuat sesehat mungkin karena ada fairness di situ, ya, ada transparansi di situ, dan kemudian juga hak dan kewajiban masing-masing shareholders itu cukup jelas, ya, dan melakukan aktivitas di pasar modal. Oke, jadi kondusif sekali iklim yang dibuat di dalam pasar modal. Kemudian adanya lapangan kerja tentu saja, ya, dan ada beberapa profesi yang bisa terlibat di situ khusus, baik sebagai pemantau, valuer, reviewer, kemudian juga ada juga yang adjuster dan sebagainya bisa terlibat di sana untuk bisa memperdagangkan saham-saham pribadi maupun kelompok atau saham orang lain, ya, bukan dari dia hanya sebagai pialang saham. Oke. Nah,
pengertian saham yang mungkin pernah Anda dengar sedikit berbeda, tapi setidaknya ini yang saya dapatkan dari referensi yang saya kumpulkan, bahwa saham itu adalah bukti bagian kepemilikan suatu perusahaan. Jadi kalau kita punya saham di Bank Mandiri, ya, itu berarti kita juga memiliki sekian persen dari kepemilikan atau statusnya kita sebagai bagian dari pemilik perusahaan tersebut, Bank Mandiri, ya, yang itu mempunyai saham di situ. Nah, pemegang saham ini memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Nah, biasanya setiap periode ada disampaikan laporan aktiva atau keuangan dari si perusahaan tersebut, ya. Misalnya kalau saya memiliki saham, walaupun tidak banyak sekali, walaupun hanya misalnya katakanlah di bawah 5%, tapi sebagai pemegang saham tetap saya mempunyai hak atas transparansi laporan keuangan perusahaan tersebut, misalnya di Bank Mandiri. Oke. Dan stocks itu lebih kepada kumpulan dari saham-saham, ya, tumpukan saham-saham. Jadi ada kertas saham ataupun evidence dari saham itu sendiri, ya, lembar saham yang digabungkan dalam satu kesatuan itu biasanya dikategorikan sebagai stocks, ya. Misalnya ada unit-unit tertentu, ya, yang akan diperdagangkan, ya, itu dijadikan satu sebagai stocks. Nanti silakan Anda juga mencari definisi yang lebih clear lagi, ya, terkait perbedaan antara saham dan stocks. Intinya kalau kita kalau kita bicara stok itu lebih kepada bursa, ya. Jadi nanti Anda bisa melihat perbedaannya. Nah, untuk saham itu sendiri yang kita dapatkan kalau kita memiliki saham yaitu capital gain, ya. Tentu saja istilahnya kalau ada kenaikan atau profit, ya, kita akan mendapatkan share juga sebagai pemilik saham, tapi tentu saja juga ada capital loss, ya, jika ternyata perusahaan tersebut mengalami kerugian. Oke. Dan kemudian ada dividen. Dividen ini pembagian keuntungan, ya, yang secara definitif akan ditentukan oleh perusahaan dan disepakati bersama oleh pemegang saham. Dan itu biasanya besarannya disampaikan di dalam RUPS, rapat umum pemegang saham, ya, dan di mana kita memiliki hak suara sebagai pemegang saham perusahaan tersebut. Oke, tentu saja di balik hal-hal yang positif yang kita dapatkan, ya, dari atau kita sebut sebagai rewards, ya, tentu saja ada beberapa resiko di sana. Dan ini perlu Anda kenali dari setiap kegiatan yang terkait dengan pasar modal atau bursa saham ataupun investasi lainnya. Nah, perbandingan di sini misalnya saya beri contoh deposito itu bisa dapat rewards-nya itu sekitar 7-8%, ya. Ini adalah informasi yang saya dapatkan per waktu yang Anda saat ini, ya, yang saat penyusunan materi ini. Mungkin saja di lapangan bisa terjadi perubahan yang pasti sih tidak akan terlalu jauh dari apa yang saya sampaikan saat ini, ya, dan itu memang sangat-sangat tergantung di lapangan, apalagi yang dikaitkan dengan kondisi seperti sekarang ini. Oke. Untuk deposito sekitar 7-8%, ya, yang kita dapatkan dari penanaman modal kita, ya, dari share yang kita miliki, dan obligasi itu sekitar 8-12%, lebih besar dari deposito. Dan kemudian juga reksadana ataupun mutual fund, ya, mutual fund itu adalah reksadana itu sekitar 20%, ya, dan ini karena ini sifatnya yang membuat peluang rewards-nya lebih besar. Juga ada lagi investasi ataupun trading saham lainnya, ya, yang lebih berisiko dan kemudian juga memang merupakan investasi besar karena gain yang dijanjikan sekitar 30% dari investasinya kita. Kemudian untuk resiko-resiko yang perlu Anda kenali juga, ya, di dalam berinvestasi, yaitu bahwa tidak semua jenis investasi itu memberikan dividen, ya.
Yang paling umum adalah kalau misalnya saham itu biasanya langsung memberi dividen ya. Deposit itu hanya dikatakan bunga deposito dan sebagainya, bukannya sebagai dividen atau bagi hasil keuntungan, oke. Dan kemudian ada resiko juga terkait likuidasi ya, bahwa investasi itu ada yang sifatnya liquid dan tidak liquid ya, misalnya seperti bangunan, dan kemudian juga bahwa nanti apakah nanti keuntungan Anda bisa dicairkan atau tidak ya, dan atau langsung atau tidak dan sebagainya ya, ataupun justru bisa ditarik semuanya jika merugi, itu adalah yang perlu Anda kenali. Terus juga ada delisting dari bursa, secara kasar Anda dikeluarkan dari daftar bursa atau pemain ini ya, itu ada resikonya jika Anda merugi terus. Dan juga ada capital loss ya, modal Anda hilang sama sekali di sana karena tadi kerugian yang terjadi. Next, ini perlu Anda kenali, paling tidak ada 3 line ya, ada 3 lapis untuk saham yang bisa Anda gunakan atau bisa Anda ikuti perkembangannya atau mungkin berinvestasi di sana. Yang pertama itu dikenal dengan blue chips, yaitu pemain-pemain tingkat tinggi, dan ini first liner istilahnya ya, lapisan atas. Biasanya modal mereka di atas 20 triliun. Ya, ini relatif berubah tergantung tahun pengukuran ya. Beberapa tahun lalu masih bisa dikategorikan sekitar 30 sampai 40 triliun. Ya, tapi beberapa tahun belakangan sudah menjadi 20 triliun rupiah. Kemudian punya fundamental yang bagus, kinerjanya juga bagus ya. Dan di sini positif bisa membagikan dividen ya, karena tadi profitable ya, jadi bisa membagikan dividen kepada para shareholders-nya. Dan ini sangat liquid, jadi langsung bisa kita dapatkan benefit dari investasi di blue chips ini, di kategori blue chips. Ini contohnya, kalau kalian pernah atau terbiasa dengan IHSG ya, indeks harga saham IHSG ya, saham gabungan ataupun stock exchange, Anda pasti familiar dengan singkatan-singkatan 4 huruf ini gitu. Dan mereka biasanya menggunakan 4 huruf ini sebagai kode mereka di dalam investasi bursa saham. UNVR itu Unilever ya, SMGR Semen Gresik, Telekom, ada biasanya juga didominasi oleh bank. Di sini ada BRI, BCA, BNI, Mandiri dan sebagainya ya. Dan ada juga yang sifatnya infrastruktur lainnya ya, tidak saya masukkan sini. Dan ini memang sangat-sangat fluktuatif ya. Mungkin di 10 top Anda bisa nanti browsing di 10 top blue chips ya, yaitu secara periodik akan diperbarui. Dan second linernya di bawah lapis blue chips itu ada yang kita sebut dengan mid cap stock ya, ada sebagai second liner ya, kapitalnya itu atau modalnya lebih sedikit daripada blue chips, yaitu antara 1 sampai 20 triliun ya. Ini range ini juga bervariasi, beberapa tahun lalu tuh antara 500 miliar sampai 10 triliun dan sebagainya. Fundamentalnya juga cukup bagus ya, dan performance-nya itu masih dikategorikan berkembang ya, jadi improvement ya, ada improvement ya, dan masalah likuiditasnya tergantung situasi dan kondisinya. Ini yang masuk second liner itu Garuda, GIA, ya, kemudian Wika, dan Wetonnya Wika Beton, ya, CTA atau Ciputra, dan sebagainya. Nah, memang untuk monitoring terakhir yang saya lakukan, kebanyakan yang perusahaan-perusahaan bergerak di bidang infrastruktur, industri, dan kemudian juga kalau Garuda Transport itu lagi mengalami penurunan. Ya. Dan bukan berarti mereka tidak pernah ada di blue chips ya. Ada beberapa contoh juga yang nanti saya bisa sampaikan yang masuk ke kategori blue chips. Kemudian untuk third linernya di lapis ketiganya itu yang punya small caps atau penny stock disebutnya, kapitalnya di bawah 1 triliun,
volatilitasnya tuh tinggi. Volatilitas itu dalam arti fluktuasi perubahan sahamnya tuh sangat-sangat signifikan ya. Naik turunnya cukup jauh ya, volatile. Jadi memang tidak terlalu stabil ya, dan mungkin cenderung tidak grow, tidak bertumbuh. Dan kemudian contoh-contohnya memang ini tidak akan sengetop di dua line di atasnya ya. Ini ada energi, Gema Energi, dan kemudian juga ada Dewa, saya lupa ini Dewa apa, nanti bisa Anda browse. BEX itu adalah BPD-nya Banten, dan makanya ini tidak terlalu familiar, tapi ada kemungkinan player-player yang ada di third liner ini bisa move on ke second liner jika memang bisa dipertahankan dan positif terus. Dan untuk jika dilihat dari sektor-sektor yang ada ya, mungkin bisa Anda kenali di sini ya, beberapa sektor yang umum yang ada di bursa saham ya. Nanti informasi lengkap bisa Anda lihat di link website yang saya berikan. Itu ada perdagangan dan pelayanan itu ya, Bimantara, MNC di bagian televisian dan sebagainya ya, SZMA ya, Surya Citra itu kalau nggak salah. Kemudian juga ada di bidang pertanian ya, agriculture itu ada Argo dan Ali, saya lupa extensionnya. Terus juga ada industri basic ya, semen gresik seperti tadi yang pembuat semen ya. Terus juga kemudian juga ada kebanyakan ini yang top emang kebanyakan sih semen ya di industri kita. Kemudian juga ada consumer goods ya, sifatnya konsumtif yang keseharian yang biasa kita pakai. Indofood ya, gudang garam ini dalam rokok ya. Kemudian juga ada KF, saya lupa apa ya, dan beberapa provider consumer goods lainnya, termasuk Unilever di situ. Finance ini didominasi oleh bank ya, dari BCA, BRI. BCA masih sementara ini masih balapan dengan BRI ya. Kalau BCA ini menangnya karena dia sudah terlanjur ngetop dulu waktu masih swasta, kemudian di take over menjadi BUMN, itu udah jadi cukup lebih kuat fundamentalnya karena memang di backup oleh negara ya. Sedangkan untuk BRI itu memang jaringan bank yang cukup populer di daerah-daerah ya, di pelosok-pelosok wilayah kita di Indonesia itu BRI pasti ada ya, hampir bisa dipastikan setiap kabupaten ataupun kecamatan pun di tingkat daerah yang terpencil itu ada BRI. Oke. Dan kemudian Bank Mandiri dan BNI itu juga cukup dominan permainan di dalam bursa saham. Untuk infrastruktur seperti CMNP ini konsorsium dari beberapa BUMN infrastruktur ya yang ada di Indonesia ya, yang kemudian di backup oleh pemerintah untuk membangun beberapa fasilitas ataupun infrastruktur di Indonesia. Jasa Marga juga sebagai provider jalan tol dan pengelola jalan tol ini cukup dominan karena dia memonopoli jalan tol untuk skema investasi dan pengelolaannya. Juga ada miscellaneous ya, beberapa perusahaan ya, ASI dan IMAS. Juga ada yang bidang properti, mungkin yang kalau di sipil bisa terkait infrastruktur, properti ya, dan yang lainnya ya. Juga bank juga ada kemungkinan besar. Nah di properti itu ada BSD ya, Semarekon, Ciputra, biasa yang kita kenal dengan developer raksasa di Indonesia. Ada juga provider konstruksi seperti Wika dan Adi. Nanti kita lihat contohnya. Nah untuk tips memilih saham ya, itu paling tidak ada 3 yang utama, nanti ada tambahannya di lembar berikutnya ya. Tips yang perlu diperhatikan itu kita lihat masalah durabilitasnya. Ada durable kompetitif ya, ada juga price kompetitif ya. Kalau yang durable kompetitif itu kemarin waktu yang sempat disampaikan oleh Pak Teguh Eko ya terkait branding ya, itu kekuatannya di brand ya. Kita udah kenal Aqua, Coca-Cola, mungkin yang lain-lainnya, bahkan yang sifatnya kayak Unilever atau company consumer goods itu banyak yang dominan di sana.
Kemudian juga ada price kompetitif ya. Ini juga Pak Eko sempat sebut mengenai layanan telepon seluler ya. Mereka perang tarif ya. Bahwa di situ memang cukup kompetitif harga-harga yang ditawarkan oleh mereka. Kemudian juga ada sektor yang defensif, bukan yang cyclical. Cyclical itu yang berputar, yang siklusnya itu hanya ada di situ-situ aja bidangnya ini. Dan di sini ada penjelasannya. Kalau seperti batu bara ya, metal atau mining ya, itu biasanya memang jangka pendek atau harian dan sampai menengah mingguan, dan itu tidak long term ya. Jadi tidak disuggest atau tidak disarankan cari yang sektor consumer infrastruktur dan consumer good ya, cukup defensif ya, karena dia masih bisa bertahan ya. Kemudian sektor yang bersifat monopoli tadi yang saya sampaikan, misalnya Jasa Marga, perusahaan gas negara ya. Nah, itu listrik misalnya juga, bahkan Indonesia Power dan sebagainya. Itu adalah sektor-sektor yang memang memonopoli suatu aspek di dalam kebutuhan hidup bangsa Indonesia. Dan tambahannya adalah untuk memilih saham ya, ini tentu saja harus Anda monitor di setiap perkembangan saham yang ada ya, mereka punya cukup konsisten atau tidak pertumbuhan profitnya atau labanya. Lihat di masalah utang piutang mereka ya, kontrolkah atau cukup kecil ya. Manajemen perusahaan ya, dilihat dari record atau mungkin laporan-laporan perusahaan ataupun berita-berita dan informasi lainnya. Dan ini juga mungkin yang paling aman adalah di BUMN, karena BUMN itu bahkan di mereka rajin memberikan dividen ya bagi hasil ya. Karena secara backup mereka punya negara yang membackup atau di bailout ya, untuk kondisi ya, misalnya dalam keadaan crash ataupun drop ya. Oke, ini contoh pertumbuhan dari saham-saham blue chips ya, yang players ya, top playersnya. Ada beberapa perusahaan di sini yang bisa Anda lihat ya, yang mungkin cukup familiar ya, mulai sampai dari perusahaan obat seperti Kalbe ya, ada perusahaan provider semen dan consumer goods seperti Unilever, dan beberapa bank ya yang mungkin Anda bisa lihat di sini, dan perusahaan rokok, Indofood ya, ini juga ada lagi semen lagi dan sebagainya. Nah, ini kalau Anda lihat persentase pertumbuhannya ini sangat luar biasa ya. Yang terkecil itu boleh dibilang hanya di sektor rokok ini, gudang garam ya. Tapi ini juga kalau Anda lihat growth-nya itu sangat-sangat jauh ya. Nah, karena dia sudah besar dari awal ya. Jadi ini dan growth-nya memang kecil, tapi dari investasinya mereka sudah sangat besar ya. Terbesar dibandingkan yang lain yang ada di dalam list blue chips ini. Oke. Dulu waktu masih ada bebas jual beli miras ya, kayak Bir Bintang dan sebagainya, itu malah nomor 1 ya, beberapa tahun lalu. Tapi sejak ada pembatasan miras ataupun larangan-larangan, akhirnya miras drop dari permainan blue chips ya. Dulu memang hanya 2 ya, miras dan rokok yang menjadi player utama kita. Bahkan untuk devisa itu juga pemberi kontribusi tertinggi. Oke, sekarang dua-duanya mulai ditekan sehingga sektor-sektor yang lainnya bisa lebih hidup dan lebih kompetitif. Correct me if I'm wrong. Oke. Ini paling tidak data dari tahun 2003 sampai 2013 ya, pantauan selama 1 dekade, 10 tahun yang dilakukan ya. Mungkin kalau yang kemarin saya coba cari yang terbaru, yang terupdate antara 2010 dan 2020 itu belum ada, atau harus saya rekap secara manual, nah itu takes time lah. Oke, ini bisa jadi pelajaran paling tidak di season ini, karena di sini sebenarnya pada periode ini nih 2003-2013 itu tidak terlalu banyak fluktuasi, baik dari segi valuta asing ya, dolar ya, maupun kejadian-kejadian besar ya, seperti demo ya. Kalau di 98 itu
itu kalau Anda lihat pergerakannya memang jadi kacau ya, tahun 98. Terus kemudian juga setelah masa pemilihan Presiden SBY dan Jokowi itu juga udah mulai tidak kondusif ya. Itu bukan masalah situasinya, tapi pergerakannya juga termasuk yang berimbas. Oke, ini contoh, ada dua contoh ya. Satu yang adikarya karena kita di bidang infrastruktur ke sipil ya, maka saya beri contoh yang terkait dengan sipil misalnya. Dan di sini yang saya tunjukkan adalah bagian ini sebenarnya continuous ya. Ini disiapkan oleh teman saya, Bu Dewi. Ya. Sayangnya kita dari adanya situasi seperti ini, stay at home, nggak bisa mengundang beliau untuk menyampaikan materi. Nah, ini yang menarik adalah yang ditunjukkan di bagian ini, dan nanti di slide berikutnya juga terjadi hal yang sama. Oke. Ya, tadi yang Anda lihat di Adikarya ya, dan kemudian juga terjadi di Jasa Marga ini nanti periode yang sama, yaitu di pertengahan 2013 sampai dengan 2014 itu terjadi drop yang cukup signifikan ya, dari pemegang saham yang ada. Grafiknya hampir sama antara Adi dan Jasa Marga. Mungkin juga Anda bisa cek dengan yang lain, di-compare dengan yang lain, tapi ini karena saya fokus di konstruksi ataupun di bidang sipil, ini skupnya seperti ini ya. Kira-kira apa yang terjadi ya, tadi saya sampaikan, makanya kita ambil yang per 2013, di mana 10 tahun terakhir dari 2003 sampai 2013 itu yang masih bisa dikatakan cukup aman growth-nya. Nah, tapi menjelang di 2013 ke 2014 itu banyak sekali situasi yang tidak kondusif, sehingga terjadi penurunan hampir di seluruh bidang, dan terutamanya sih di bidang infrastruktur seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini memang sifatnya masih umum, masih general, tapi setidaknya Anda bisa mempelajari, bagi yang belum paham bisa langsung memahami situasi investasi yang ada di Indonesia ya. Dan ini saya siapkan beberapa link yang bisa Anda gunakan ya,